Pertandingan kedua, Feng Hua versus Liu Qiang. 5 pertandingan lainnya berlalu seperti ini. Itu semua bukan pertandingan para raksasa, menimbulkan rasa frustrasi pada para penonton, yang menunggu dengan antisipasi. Tepat ketika rasa frustrasi ini mencapai puncaknya, wasit di Wind Cloud Platform akhirnya memanggil nama-nama raksasa. Pertandingan ke-12, Raja Naga Kecil di Laut Timur, Xuanyuan Zantian, melawan keturunan klan bangsawan Li Tianhua. Kerumunan segera bersorak, suara mereka keluar. Akhirnya, ini adalah pertandingan para raksasa. Kedelapan raksasa tersebut masing-masing hanya memiliki 8 pertandingan tersisa. Semuanya mempunyai jumlah poin yang sama. Mulai sekarang, setiap pertandingan akan mempengaruhi peringkat akhir mereka, jadi mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Itu benar. Saat ini, mereka tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatan mereka. Jika kalah, mereka akan kehilangan kesempatan bersaing memperebutkan peringkat pertama. Xuanyuan Zantian versus Li Tianhua. Kekuatan mereka berdua tidak dapat diduga. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Salah satunya adalah naga melingkar di benua, yang lainnya adalah naga banjir di Laut Timur. Ini adalah pertarungan antara dua naga. Haha. Tatapan semua orang terfokus pada Wind Cloud Platform. Segala macam diskusi bermunculan tanpa akhir. Saat suara-suara itu terdengar bersamaan, tempat tersebut menjadi sangat bising. Di antara kerumunan, Xiao Chen juga menoleh. Kedua orang ini layak menyandang gelar sebagai raksasa. Hal ini khususnya terjadi pada Xuanyuan Zantian. Xiao Chen merasa bahwa kekuatan Xuanyuan Zantian masih lebih dari apa yang telah dia tunjukkan. Xuanyuan Zantian kemungkinan besar adalah salah satu pesaing terberatnya. Saat para raksasa menaiki Wind Cloud Platform, obrolan yang berisik dengan cepat berakhir. Semua orang hanya menatap Wind Cloud Platform. Xuanyuan Zantian dan Li Tianhua masing-masing mengambil sudut Wind Cloud Platform dan saling memandang. Aura tajam berbenturan hebat di udara sebelum pertarungan dimulai. Angin kencang bertiup, menderu tak henti-hentinya. Li Tianhua tersenyum lembut. Saya mendengar bahwa ada seorang jenius mutlak di Laut Tanpa Batas Timur yang dikenal sebagai Raja Naga Kecil di Laut Timur. Sekarang setelah saya melihat Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Xuanyuan Zantian memegang erat Heavenly War Halberd miliknya, tetap diam. Dia tahu bahwa pihak lain masih ingin mengatakan sesuatu. Memang benar, Li Tianhua berhenti tersenyum saat ini. Kemudian, tatapannya berubah tajam saat dia berkata, namun, sayangnya bagimu, ini adalah benua Tianwu, bukan laut tanpa batas. Tidak ada air di sini. Mari kita lihat percikan apa yang bisa kamu buat di sini. Ekspresi Xuanyuan Zantian tidak berubah. Dia dengan tenang menjawab, jika itu yang kamu pikirkan, maka kamu hanya akan menderita kekalahan yang menyedihkan. Saat keduanya bertarung dengan kata-kata mereka, aura mereka terus-menerus berbenturan. Hal ini menimbulkan suasana yang sangat bergejolak, seolah-olah akan meledak kapan saja. Ledakan. Setelah keheningan yang lama, ketika suasana telah mencapai tingkat yang sangat menindas, keduanya tiba-tiba bergerak pada saat yang bersamaan. Dua sosok buram tiba-tiba saling bersilangan di udara. Mereka sangat cepat. Kerumunan bahkan secara tidak jelas melihat dua sosok berbentuk naga bertarung di udara sambil saling menggigit. Itu adalah naga melingkar, yang dikenal sebagai naga bumi yang sebenarnya, dibentuk oleh tombak Li Tianhua, dan naga banjir, yang dikenal sebagai tiran laut dan raja jurang yang dalam, dibentuk oleh tombak perang surgawi. Mereka bertarung sengit satu sama lain di udara. Bang, bang, bang. Ketika tombak dan tombak itu berbenturan, suara gemuruh bergema di atas Wind Cloud Platform. Naga banjir itu bergerak naik turun di udara, seperti sedang berenang di laut, percikan bahkan bisa terdengar. Naga melingkar itu berdiri kokoh di peron, seperti gunung yang pantang menyerah. Saat bergerak, rasanya seperti lahar yang meletus dari gunung berapi, menghancurkan dunia. Keduanya menggunakan karakteristik khusus dari naga melingkar dan naga banjir, menggabungkannya ke dalam teknik bela diri mereka sendiri, menampilkannya dengan sangat detail. Keadaan seperti itu membuat semua orang merasa seolah-olah merekalah yang berperang, membuat mereka terkagum-kagum. Rasanya seperti ada dua naga palsu yang bertarung di peron. Catatan TL, telah disebutkan sebelumnya tetapi ini pengingat. Naga melingkar dan naga banjir bukanlah naga sejati, mereka adalah makhluk yang mirip dengan naga dan juga mengandung garis keturunan naga. Namun, mereka bukanlah naga murni. Namun, mengingat mereka sekarang berada di darat, naga melingkar seharusnya memiliki keunggulan sebagai tempat tinggal. Setelah 100 gerakan,
serangan luar biasa Xuan Yuan Zantian hancur. Di sisi lain, serangan Li Tianhua menyebabkan Xuan Yuan Zantian menderita beberapa kerugian. Situasi Xuan Yuan Zantian tidak terlihat bagus. Haha, sungguh Raja Naga kecil di Laut Timur. Anda hanya biasa-biasa saja. Ambil naga kembarku yang bermain mutiara. Sekarang Li Tianhua berada di atas angin, dia tertawa keras. Tombaknya bergetar dan berubah menjadi dua gambar tombak yang sulit dibedakan. Kemudian, setiap gambar tombak mewujudkan naga melingkar yang ganas. Saat gambar tombak itu menyatu, kedua naga yang melingkar itu meraung dengan ganas dan bergegas ke depan. Naga kembar memainkan mutiara. Dari penampakan naga melingkar yang ganas, terlihat jelas bahwa Xuan Yuan Zantian adalah objek yang sedang dimainkan. Xuan Yuan Zantian tersenyum lembut dan menghilangkan gambar naga di sekitar tombaknya. Dia berkata, hanya dua naga palsu dan kamu memperlakukan dirimu sendiri sebagai naga sejati. Bahkan jika kamu benar-benar naga sejati, kamu harus melingkarkan dirimu dan duduk di sana dengan patuh. Bang! Xuan Yuan Zantian menusuk Wind Cloud Platform dengan ujung Heavenly War Halberd. Retakan segera muncul di panggung datar dan untaian naga ki yang tak terhitung jumlahnya muncul saat raungan naga bergema. Laut biru luas muncul di belakang Xuan Yuan Zantian, membentang hingga ke cakrawala. Saat dia berdiri di laut, dia memancarkan status raja dari tubuhnya. Ombak melonjak dan 18 pilar air melesat ke udara. Keadaan kerajaan melonjak ke langit. Raja Laut. Tanpa diduga, dia juga memahami status raja. Ketika Li Tianhua melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan rasa panik di matanya. Hahaha, berbaringlah untukku. Xuan Yuan Zantian tertawa jahat dan mengulurkan tangannya ke depan. Kedua naga yang melingkar, yang bersiap untuk mempermainkannya, langsung tercekik di lautan luas, menangis sedih saat mereka tersedak. Hanya dua cacing dan kamu berani memamerkan kekuatanmu di hadapanku. Mati! Xuan Yuan Zantian berteriak dengan ganas sambil mengerutkan keningnya. Kemarahan muncul di wajahnya saat dia memberikan tekanan lebih besar pada leher naga itu. Terdengar suara retakan dan cahaya merah yang tidak jelas keluar. Kedua naga melingkar yang terbuat dari esens lehernya dipatahkan oleh Xuan Yuan Zantian. Sambil memegang kepala naga di masing-masing tangan, Xuan Yuan Zantian dengan santai melemparkannya ke samping. Naga kembar Li Tianhua yang bermain mutiara dihancurkan begitu saja. Wajah Li Tianhua tenggelam dan dia mengatupkan giginya sambil berkata, bagus. 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 Beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Xuan Yuan Zantian, bahkan jika kamu adalah Raja Laut Timur, sekarang kamu telah datang ke benua Tianwu, aku, Li Tianhua, akan menghajarmu seperti cacing. Saat Li Tianhua berteriak keras, dia memberikan kekuatan dengan diafragmanya dan nada aneh keluar dari tenggorokannya. Gelombang suara yang deras keluar dari mulutnya dan membentuk riak seperti badai. Tanpa diduga, dia menggunakan tubuh fisiknya untuk mengeluarkan teriakan naga yang melingkar. Wind Cloud Platform bergetar tanpa henti. Di tribun penonton, beberapa ratus ribu petani merasa kulit kepala mereka mati rasa. Gelombang suara itu tampaknya telah tertanam dalam pikiran mereka, membawa pulang kemarahan yang penuh tekad. Li Tianhua tampak seperti naga melingkar yang mengaum dengan ganas. Dengan setiap langkah yang diambilnya, retakan muncul di platform. Naga ki naik ke udara tetapi auman naga yang berasal dari naga ki ditekan oleh aumannya. Kemarahan naga yang melingkar, langit runtuh, dan bumi robek. Li Tianhua mengarahkan tombaknya ke langit saat dia melangkah keluar. Cahaya tombak berkedip dan bersinar di mana-mana. Naga melingkar kuat yang muncul sepertinya ingin mengguncang langit dan menghancurkan bumi, menghancurkan Xuan Yuan Zantian, penguasa laut. Bibir Xuan Yuan Zantian melengkung. Dia mengungkapkan ekspresi mengejek saat dia mendengus dingin. Idiot, kamu hanyalah naga biasa yang tidak berarti, namun kamu berani bertarung denganku. Dia mengeluarkan Heavenly War Halberd dari Wind Cloud Platform dengan tangan kanannya. Dengan suara keras, status raja yang tak terbatas mengalir dari dadanya. Itu naik ke tenggorokannya dan keluar dalam bentuk gelombang suara emas. Bang, 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 bang. Gelombang suara emas berisi kemarahan seorang raja. Itu berbenturan dengan kemarahan naga melingkar yang dikeluarkan Li Tianhua. Suara berderak bergema terus-menerus saat gelombang suara Li Tianhua pecah. Gelombang kejut menyebar di udara, membentuk riak-riak kacau yang membuat ruangan tampak buram. Kedua raksasa itu sama-sama meraung, menciptakan fenomena misterius ini. Para penggarap di tribun penonton sangat memuji saat melihat ini. Kemarahan raja, percikan gunung dan sungai dengan darah.
Saat Xuan Yuan Zantian memegang Heavenly War Halberd, wajahnya dipenuhi amarah. Sekali lagi, dia maju dan bentrok dengan Li Tianhua. Dengan dukungan dari kerajaan, bentrokan pertama mereka memaksa lawannya mundur 100 meter. Setelah mendorong Li Tianhua kembali dengan satu gerakan, Xuan Yuan Zantian tertawa. Dia dengan cepat bergegas ke depan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ombak memercik, mewujudkan momentum lautan tanpa batas. Sudah waktunya untuk kekalahanmu. Ombak melonjak, membumbung tinggi di udara. Keadaan kerajaan yang luas menyertai setiap gerakan Xuan Yuan Zantian, memaksa Li Tianhua mundur terus-menerus. Betapa penuh kebencian. Darah menetes dari sudut bibir Li Tianhua. Dia mengungkapkan tatapan yang tidak ditentukan di matanya. Dia adalah naga sejati, tak tertandingi di benua ini. Jelas, dia seharusnya bisa dengan mudah meraih kemenangan atas Xuan Yuan Zantian. Namun, Xuan Yuan Zantian sebenarnya berhasil memahami statusnya sebagai raja dari kondisi airnya yang tak ada habisnya. Dia berubah menjadi Raja Empat Lautan, menggulingkan keunggulan Li Tianhua. Dalam 8 babak terakhir, jika seseorang hanya kalah dalam satu pertandingan, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan peringkat pertama. Li Tianhua meraung keras, saya tidak akan menerima ini. 9 naga menelan surga. 9 naga melingkar kuno yang megah muncul bersamaan dengan cahaya tombak Li Tianhua. Mereka memamerkan taring dan cakar saat mereka mengaum dengan liar. Hahaha, ini sangat lucu. Kamu hanyalah seekor naga biasa dan kamu berani menjadi sombong untuk mengatakan bahwa kamu akan menelan surga. Li Tianhua, kamu tidak memenuhi syarat. Aku adalah Raja Empat Lautan, Putra Surga. Saya akan mewakili surga hari ini untuk menghukum Anda. Catatan TL, di Tiongkok kuno, Kaisar disebut Putra Surga. Beberapa orang percaya bahwa itu adalah keturunan dewa-dewa Tiongkok. Namun, yang lain percaya bahwa itu berarti Kaisar telah menerima mandat surga. Xuan Yuan Zantian memperlihatkan ekspresi menghina saat dia tertawa. Tiba-tiba, lautan luas di belakangnya melonjak. 9 sosok naga juga muncul di sekitar Heavenly War Halberd. Namun, sosok naga memasuki tombak itu. Kekuatan surgawi yang luas berubah menjadi kerajaan. Tombak panjang bersinar dengan cahaya keemasan terang, yang masing-masing helainya terbuat dari keadaan murni kerajaan. Gerakan ini bahkan lebih kuat dari tinju matahari pagi milik Yue Chenxi. Xuan Yuan Zantian mengulurkan tangan kanannya ke depan, memegang ujung bawah tombak perang surgawi dengan satu tangan. Kemudian, dia menyapunya dan 9 naga melingkar kuno itu hancur. Dia mengambil satu langkah ke depan, bergerak menuju celah di pertahanan Li Tianhua. Setelah mengalihkan tombak perang surgawi ke tangan kirinya, dia menjentikannya ke depan dan tubuh Li Tianhua melesat ke belakang seperti karung pasir. Bang, bang, bang. Gerakan Xuan Yuan Zantian tampak seperti gerakan lembut namun kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat mencengangkan. Darah muncrat dari mulut Li Tianhua dan pakaiannya compang camping, akhirnya, mereka berubah menjadi debu. Kerumunan orang tercengang saat mereka menatap Xuan Yuan Zantian. Dorongan samar-samar untuk memujanya muncul di hati mereka. Keadaan sebagai raja ini tidak lebih lemah dari keadaan si Maling Xuan. Kemenangan jatuh ke tangan Xuan Yuan Zantian. Anda memperoleh 2 poin lagi. Suara wasit yang dalam dan mantap terdengar, membuat semua orang sadar. Mereka melihat naga emas Li Tianhua yang panjangnya 23 meter semakin redup. Itu juga menyusut 3 meter, menjadi sesuatu yang kelas 2. Sekarang Xuan Yuan Zantian telah mengalahkan orang kuat seperti Li Tianhua, naga emasnya berkilauan dan tumbuh hingga 27 meter, persis sama dengan milik Baiki. Ini adalah kekuatan dari raksasa sejati. Sayangnya bagi Li Tianhua, pada akhirnya, naga melingkar yang tak tertandingi di darat bukanlah naga sejati. Sekarang, ada satu orang lagi yang bisa bersaing dengan si Maling Xuan untuk mencapai puncak. Dari 8 raksasa, hanya tersisa 7. Di babak ini, kita mungkin akan melihat beberapa raksasa lagi tumbang. Selama mereka kalah dalam satu pertandingan, mereka bisa kehilangan kualifikasi untuk memperebutkan peringkat pertama. Setelah beberapa putaran lagi, jumlah orang yang berhasil mencapai puncak akan berkurang. Xuan Yuan Zantian melangkah maju dengan kepala terangkat tinggi, mengabaikan Li Tianhua, yang terbaring di atas panggung dengan ekspresi tidak menyerah dan marah. Pertandingan berikutnya, Xiao Chen versus Wang Quan. Di WinCloud Platform, wasit memanggil nama 2 peserta berikutnya untuk pertandingan berikutnya. Para penggarap yang masih mendiskusikan pertandingan sebelumnya segera berhenti dan menjadi bersemangat.
Ini bagus. Ini adalah pertempuran para raksasa lainnya. Meskipun Wang Quan jelas lebih lemah dari Bai Qi dan yang lainnya, lawannya adalah Xiao Chen. Hasil pertandingan ini akan sulit ditebak. Itu benar. Sebelumnya, Wang Quan menggunakan banyak jurus untuk mengalahkan Gong Yang Yu tetapi mampu mengalahkan Lin Fei dengan satu jurus. Itu adalah pertunjukan yang lebih baik daripada penampilan Xiao Chen. Berdasarkan kekuatan yang dia ungkapkan, Wang Quan seharusnya lebih kuat dari Xiao Chen. Meskipun 7 raksasa yang tersisa menduduki peringkat pertama dalam hal poin, penonton secara kasar dapat mengukur siapa yang lebih kuat, berdasarkan kekuatan yang mereka ungkapkan. Tentu saja, Sima Lingxuan dianggap yang terkuat. Xuan Yuan Zantian dan Chu Chaoyun dianggap tingkat kedua. Yue Chenxi, Li Tianhua, dan Wang Quan mengikuti setelahnya. Untuk saat ini, Xiao Chen menduduki peringkat terakhir. Namun, ini hanyalah perkiraan. Hanya ketika mereka bertarung barulah diketahui siapa yang lebih kuat. Di Wind Cloud Platform, Wang Quan memegang gagang cambuk naga iblis dengan tangan kanannya dan sisanya dengan tangan kirinya. Dia memandang Xiao Chen di seberang panggung, tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebuah cahaya muncul di kedalaman mata Wang Quan. Setelah beberapa saat, dia berkata, pendekar berjubah putih Xiao Chen, satu-satunya kultivator yang mencapai lantai 8 menara desolate kuno dalam 1000 tahun terakhir. Aku sudah lama mendengar tentangmu. Anda sangat kuat, tetapi kelemahan Anda akan menjamin bahwa Anda tidak dapat mencapai puncak. Tahukah kamu apa kelemahanmu? Meskipun suara Wang Quan tidak nyaring, para penggarap di tribun penonton dapat mendengarnya dengan jelas. Tentu saja, mereka menyadari reputasi menara desolate kuno. Saat mereka menatap Xiao Chen yang tenang berdiri di Wind Cloud Platform, mereka semua tampak terkejut. Tanpa diduga, pendekar berjubah putih ini, yang diam-diam memenangkan semua pertandingannya, memiliki masa lalu yang gemilang, dia terlalu rendah hati. Mampu mencapai lantai 8 menara desolate kuno, pencapaian ini saja berarti latar belakang Xiao Chen tidak lebih buruk dari keturunan 8 klan bangsawan. Xiao Chen memandang Wang Quan dengan penuh minat. Dia berkata, katakan padaku, apa kelemahanku? Wang Quan menjawab dengan tenang, Anda memiliki tubuh fisik yang kuat, memungkinkan pertahanan Anda melampaui orang lain. Anda memiliki teknik sabar dan niat pedang yang luar biasa, memungkinkan teknik bela diri Anda cocok dengan keturunan klan bangsawan lainnya. Dengan keadaan guntur dan pembantaian Anda tidak perlu takut dengan keadaan orang lain. Yang lebih langka lagi adalah kamu memiliki hati yang tak kenal takut. Namun, semua ini tidak bisa menutupi kelemahanmu, tingkat kultivasimu yang rendah. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia agak terkejut di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Wang Quan benar, budidayanya memang terlalu rendah. Dari 8 raksasa, selain dia, yang terlemah adalah Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan agung. Yang lebih kuat adalah Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan puncak. Sedangkan untuk Xiao Chen, dia hanyalah Raja Bela Diri setengah langkah kesempurnaan kecil. Namun, hal ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Mantra ilahi guntur ungu adalah teknik budidaya abadi yang tertinggi. Lebih baik teknik budidaya bela diri peringkat surga. Esensinya padat dan berlimpah, tidak lebih lemah dari esensi orang-orang ini. Xiao Chen hanya akan mendapat masalah jika orang-orang ini membuka lautan kesadaran mereka dan mulai menyempurnakan esensi mereka menjadi intisari dengan energi mental mereka. Tentu saja, itu hanya akan merepotkan. Jejak pemahaman melintas di wajah Wang Quan. Dia melanjutkan, kamu juga sudah mengetahui masalahnya, kan? Itu benar. Sejauh yang saya tahu, Bai Qi sudah membuka lautan kesadarannya 3 bulan lalu. Dia mungkin telah menyempurnakan 1/5 dari esensinya menjadi intisari. Sima Lingxuan bahkan lebih kuat lagi. Dia membuka lautan kesadarannya setengah tahun yang lalu. Xiao Chen mempertahankan ekspresi tenang. Dia tahu bahwa lawannya sedang mencoba mengganggu kondisi mentalnya. Dia menyelanya, berkata, menurut gosip, kamu seharusnya sudah menyempurnakan 1/10 dari esensimu menjadi intisari. Anda dapat mencobanya sendiri, untuk melihat apakah saya dapat mencapai puncak. Setelah Xiao Chen menyela, wajah Wang Quan tenggelam. Dia tersenyum dingin dan berkata, kekuatan intisari bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Saya hanya ingin memberitahu Anda tentang kesulitannya dan mundur atas kemauan Anda sendiri. Jika kamu ingin bertarung, aku bisa memberimu pertarungan itu. Tangan kiri Wang Quan melepaskan cambuk iblis naga yang melingkar. Kemudian dia memasukkan intisarinya ke dalamnya.
Cambuk lembut itu tampak hidup dan mengiris sedikit air mata saat bergerak menuju Xiao Chen. Saat cambuk itu mendarat, robekan spasial kecil itu dengan cepat pulih. Jelasnya, meskipun serangan ini dapat merobek ruang, serangan ini hanya dapat melakukan hal tersebut. Cambuk iblis naga secepat kilat dan lincah seperti kelinci. Itu langsung menghancurkan bayangan yang ditinggalkan Xiao Chen ketika mendarat di atas panggung. Retakan segera muncul di Wind Cloud Platform, memungkinkan Dragon Ki yang tak terbatas untuk melarikan diri. Hanya serangan biasa yang memiliki kekuatan seperti itu, kerumunan orang terperangah. Ekspresi aneh muncul di mata Xiao Chen. Dia melakukan jungkir balik dan menggunakan Azure Dragon Cloud Soaring Art untuk bergerak cepat di sekitar Wind Cloud Platform, menghindari cahaya dari cambuk. Hanya ada sedikit praktisi cambuk di benua Tianwu. Ini karena cambuk itu terlalu sulit digunakan. Itu terlalu bergantung pada bakat individu. Namun, begitu seseorang menguasainya hingga mencapai kesempurnaan luar biasa, mereka akan sulit untuk dihadapi, sama seperti Wang Quan. Wang Quan telah sepenuhnya menunjukkan sifat cambuk yang tidak dapat diprediksi. Menggabungkan serangannya dengan intisari, dia memaksa Xiao Chen mundur terus-menerus. Xiao Chen tidak dapat menemukan peluang untuk melakukan serangan balik. Memang esens tidak bisa dibandingkan dengan intisari. Perbedaannya terlalu besar. Tanpa diduga, Wang Quan ini telah membuka lautan kesadarannya. Xiao Chen ditakdirkan untuk kali ini. Sangat disayangkan dia tidak punya cukup waktu untuk berkembang. Keturunan klan bangsawan semuanya lebih tua 2 atau 3 tahun darinya. Kalau tidak, dia akan mulai menyempurnakan intisari juga. Kultivasi yang lebih rendah memang merupakan kelemahan besar. Tidak peduli seberapa bagus tekniknya, itu tidak berguna. Melihat Xiao Chen menghindar ke seluruh Wind Cloud Platform, diskusi para penonton penuh dengan rasa kasihan padanya. Mereka merasa itu terlalu tidak adil bagi Xiao Chen. Hehe, pendekar berjubah putih, bukankah kamu memahami maksud pedang dan bisa naik ke puncak menggunakan teknik pedangmu? Apa yang salah? Apakah kamu bahkan tidak berani menghunus pedangmu sekarang? Saat Wang Quan mengacungkan cambuk naga iblis, dia tersenyum tipis. Cambuknya meronta-ronta. Dalam sekejap, ia menjadi lembut seperti ular berbisa yang keluar dari lubangnya. Di tempat lain, rasanya sekeras gunung batu yang dingin. Cambuk iblis naga itu seperti perpanjangan lengannya. Dengan ahli beralih antara keras dan lembut, Wang Quan mengeksekusi segala macam teknik bela diri untuk cambuknya. Cambuk itu bergerak seperti badai, berderak terus-menerus saat hujan mengguyur Xiao Chen. Semburan cambuk membentuk layar cahaya yang bahkan setetes air pun tidak bisa lewat, sehingga Xiao Chen harus terus bergerak mundur. Dengan pemasukan intisari, kekuatan layar cahaya ini dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Saat cambuk iblis naga bergerak, ia merobek banyak lubang kecil di angkasa. Melihat Xiao Chen tidak jauh dari Wind Cloud Barrier, Wang Quan tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu masih tidak akan menghunus pedangmu? Cambuk iblis dunia bawah. Tangan Wang Quan bergetar 3 kali di udara. Cambuk panjang itu langsung mengirimkan ribuan gambar cambuk dan membentuk roh ganas dan jahat yang tak terhitung jumlahnya, menghasilkan gambaran neraka. Karena tidak ada cara untuk mundur lebih jauh dan neraka terbentuk oleh cambuk di depan, Wang Quan memaksa Xiao Chen untuk bertarung langsung. Tidak ada cara untuk mundur, tidak ada cara untuk maju. Berjuang adalah satu-satunya jalan keluar. Xiao Chen berhenti bergerak dan berakar di tempatnya, berdiri kokoh di Wind Cloud Platform, dia menjadi seperti pohon kuno. Saat angin kencang bertiup dari depan, pakaian dan rambutnya berkibar tanpa henti. Namun, tubuh Xiao Chen tidak bergerak sama sekali. Harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk takut akan dunia bawah atau bahkan intisari dalam cambuk. Menempatkan tangan kanannya di gagang pedang, Xiao Chen menarik Lunar Shadow Saber sejauh 2 cm. Cahaya menyilaukan menyala dan niat pedang semakin kuat terus-menerus. 10%, 20%, 30%, puncak kesempurnaan kecil. 40%. Pada saat Lunar Shadow Sabre yang ramping dan hitam telah sepenuhnya ditarik, Xiao Chen telah meningkatkan niat pedangnya hingga pemahaman 60%. Dia melepaskannya tanpa mengendalikannya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang menyilaukan itu mengejutkan semua orang, membuat mereka terperangah lagi. Pemahaman 60%. Ini benar-benar niat pedang yang dipahami 60%. Meskipun belum mencapai tingkat kendali sempurna, itu benar-benar merupakan niat pedang yang dipahami 60%. Ini benar-benar melampaui puncak niat pedang kesempurnaan kecil Baiki. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai niat pedang kesempurnaan agung. Kalau terus begini,
bahkan niat pedang Si Malingsuan tidak akan mampu menekannya. Diskusi yang intens terjadi di antara para penggarap di tribun penonton. Tanpa diduga, Xiao Chen masih menjadikan ini sebagai kartu truf. Bukan hanya penonton yang tercengang. Raksasa lainnya juga menjadi serius, terutama Bai Qi. Ekspresi kaget muncul di wajahnya. Sejak awal, dia menganggap dirinya sebagai ahli pedang paling berbakat di generasinya di benua Tianwu. Namun, hanya berdasarkan niat pedang yang diungkapkan Xiao Chen, Bai Qi benar-benar inferior. Niat pedang itu 20% lebih dipahami daripada niat Bai Qi. Mengepalkan tangan kanannya erat-erat, Bai Qi berkata pada dirinya sendiri dengan sikap menghibur diri, niat pedang bukanlah apa-apa. Saya memiliki teknik pedang 4 musim. Tidak ada ahli pedang yang bisa menandingiku, dan tidak akan pernah bisa menandinginya. Ketika Chu Chaoyun melihat adegan ini, dia tersenyum lembut dan berkata, niat pedang yang dipahami 60%. Meski belum matang, itu sudah cukup baginya untuk berdiri bangga. Orang-orang di paviliun pedang surgawi yang mengkhawatirkan Xiao Chen, serta Xiao Bai dan yang lainnya, semuanya menghela nafas lega. Xiao Chen belum sepenuhnya memahami maksud pedang yang 60% dipahami. Helaian angin pedang terbang tak terkendali ke segala arah, memotong semua iblis dan roh jahat yang dibentuk oleh intisari menjadi kehampaan. Setan dan roh jahat bahkan tidak dapat melawan. Kekuatan niat pedang yang dipahami 60% jauh melampaui ekspektasi penonton. Wang Quan hanya menyempurnakan 10% dari esensinya. Itu tidak cukup untuk membuat situasi kembali menguntungkannya. Angin bertiup dan awan bergerak, mengumpulkan awan dan angin. Dengan dukungan niat pedang yang dipahami 60%, Xiao Chen mengeksekusi gerakan awal teknik pedang kesengsaraan petir. Dengan menggunakan momentum angin dan awan, dia memusnahkan iblis dan roh jahat, menghancurkan pemandangan neraka. Kemudian, Xiao Chen meretas perisai intisari pelindung Wang Quan. Terdengar bunyi, dentang, yang keras dan perisai intisari bergetar. Namun, ia sangat tangguh dan tidak pecah. Terguncang dan mengeluarkan darah dari bibirnya, Wang Quan tertawa keras dan berkata, saya memiliki perisai intisari dan tidak dapat dikalahkan. Niat pedangmu yang 60% dipahami tidak cukup kuat. Itu tidak bisa menghancurkan perisai intisariku. Idiot, apa aku perlu memecahkannya? Xiao Chen berkata dengan lembut. Pusaran air kristal berputar cepat di tubuhnya. Esens yang melonjak semuanya berkumpul di pedangnya. Kadang-kadang, listrik melonjak ke pedangnya. Dengan dukungan niat pedang, cahaya dari busur listrik sangat cemerlang. Bang! Xiao Chen menggunakan esensinya sepenuhnya. Dengan dukungan niat pedang yang dipahami 60% dan kondisi puncak guntur, satu serangan membuat Wang Quan muntah seteguk darah. Kemudian, dia dikirim terbang. Perisai intisari yang kuat beriak dan berfluktuasi tetapi tidak pecah. Namun, kekuatan murni yang merasukinya menyentak organ dalam Wang Quan. Berhenti, saya mengakui kekalahan. Wang Quan, yang terjatuh ke lantai, merasakan sakit yang tiada taraf. Melihat Xiao Chen melangkah maju untuk terus bertarung, dia dengan cepat mengakui kekalahan. Wang Quan hampir menghabiskan seluruh intisarinya. Jika dia menderita serangan lagi, dia tidak akan memiliki cukup intisari untuk membela diri dan akan terkoyak. Naga emas sepanjang 23 meter di atas Wang Quan digigit oleh naga emas Xiao Chen. Itu menjadi lebih redup dan menyusut menjadi sedikit lebih dari 17 meter. Adapun naga emas Xiao Chen, menjadi mempesona dan bersemangat, tumbuh hingga panjang 25 meter. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan bersiap meninggalkan Wind Cloud Platform. Kemudian, dia berhenti sejenak dan berkata kepada Wang Quan, yang sedang berbaring di atas panggung, kultivasi saya mungkin tidak tinggi tetapi Anda masih tidak dapat menghentikan saya. Bahkan tanpa niat pedang yang dipahami 60% ini, aku masih bisa mengalahkanmu dengan mudah. Dengan niat pedang yang dipahami 60% dan momentum pengumpulan angin dan awan, Xiao Chen berhasil mengalahkan Wang Quan, salah satu raksasa, dalam satu gerakan. Tidak masalah bahwa lawan Xiao Chen memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan bahkan telah membuka lautan kesadarannya, telah menyempurnakan 1/10 dari esensinya menjadi intisari, dia masih belum bisa menandingi Xiao Chen. Ketika Xiao Chen mengungkapkan salah satu kartu asnya, intisari yang dibuat dari 1/10 esensi Wang Quan menjadi tidak mencukupi. Pada saat ini, tidak ada lagi yang mengira Xiao Chen adalah yang terlemah dari 8 raksasa. Dia memiliki kekuatan untuk bersaing melawan Bai Qi. Para kultivator dengan imajinasi yang lebih berani bahkan berpikir bahwa ia dapat bersaing dengan Si Malingsuan. Namun, peluangnya lebih rendah.
Pertandingan berikutnya, Namong Ziyue versus Beiming Sang. Itu adalah pertarungan lain antara keturunan klan bangsawan. Meski keduanya pernah mengalami kekalahan sebelumnya dan tak mampu lagi bersaing memperebutkan posisi 8 besar, mereka tetap kuat. Mereka masih mengantri untuk peringkat 10 besar. Pertandingan ini masih cukup menarik. Beiming Sang menggunakan teknik telapak tangan. Telapak tangan ratapannya menunjukkan tanpa emosi hingga ke titik ekstremnya. Teknik telapak tangan terasa dingin dan tanpa emosi. Setiap gerakan mengandung kekuatan yang besar. Namun, Beiming Sang dijodohkan dengan Namong Ziyue. Keadaan pegunungan dan airnya setenang air tenang atau bergerak seperti gunung dan tanah bergetar. Ia tidak takut pada jalan tanpa emosi. Keduanya berimbang. Setelah 400 gerakan, sebuah celah muncul dalam cara Beiming Sang tanpa emosi. Namong Ziyue memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih kemenangan. Dengan hanya tersisa 8 ronde, kemenangan yang diraih Namong Ziyue membawanya selangkah lebih dekat ke 10 besar. Pertandingan berikutnya, Sima Lingxuan versus Liu Xiaoyun. Beberapa pertandingan kemudian, Sima Lingxuan kembali naik ke Wind Cloud Platform. Namun, lawannya bukanlah salah satu dari 8 raksasa lainnya. Sebaliknya, itu adalah murid Sekte Pedang Salju Melayang, Liu Xiaoyun. Hanya ada 8 raksasa. Wajar saja, dari 8 pertandingan, hanya akan ada 7 pertandingan melawan raksasa lainnya. Pertandingan yang tersisa akan dilakukan dengan salah satu peserta lainnya. Bagaimana pertandingan diatur terserah wasit. Namun, sisa pertandingan ini tidak memberikan tekanan apapun kepada 8 raksasa tersebut. Liu Xiaoyun memandang Sima Lingxuan, yang memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Lalu, dia menghela nafas pelan dan tersenyum pahit. Selama kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, saya masih bisa bertahan 10 gerakan melawan Anda. Sekarang, saya khawatir saya bahkan tidak dapat memblokirnya. Sima Lingxuan, bagaimana kalau kita bertanding menggunakan pedang, hanya pedang dan tidak ada yang lain? Bersaing dengan pedang sama seperti bersaing dengan pedang. Kedua belah pihak akan menghunus pedang mereka pada saat yang bersamaan. Pedang siapapun yang mampu mengalahkan pedang lawannya akan menjadi pemenangnya. Tentu saja, pedang Liu Xiaoyun tidak sekuat pedang Sima Lingxuan. Dia mengusulkan hal ini karena dia ingin merasakan maksud pedang Sima Lingxuan sambil bersaing dengan pedang untuk meningkatkan dirinya. Sima Lingxuan memiliki kepribadian yang angkuh dan menyendiri, memandang rendah para pendekar pedang dunia. Liu Xiaoyun sekarang menyampaikan permintaannya dengan sikap yang sangat rendah hati. Api berkobar di matanya, karena dia berharap pihak lain akan setuju. Mengingat status dan kekuatanmu, kamu memenuhi syarat untuk bersaing denganku dalam pedang. Kalau begitu, persiapkan langkahmu. Sima Lingxuan menerima permintaan Liu Xiaoyun setelah berpikir sejenak. Ekspresi bersemangat muncul di mata Liu Xiaoyun saat dia memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Terima kasih banyak. Setelah Liu Xiaoyun selesai berbicara, dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya. Kemudian, dia mulai dengan cepat mengumpulkan semua esensinya, keadaan esnya, niat pedang, dan semua pemahamannya tentang jalan pedang. Bersaing dengan pedang terdengar sederhana, menghunus pedang dan melemparkannya. Namun, tindakan sederhana ini mengandung seluruh pemahaman mereka tentang maksud pedang, teknik pedang, menyatakan, kekuatan yang digunakan saat menyerang. Selama kesalahan terjadi pada salah satunya, ratusan bukaan akan langsung muncul saat pedang terhunus. Suasana segera berubah menjadi berat, udara memadat, dan Wind Cloud Platform menjadi sunyi. Kedua belah pihak tidak mengatakan apapun saat mereka mengumpulkan momentum. Weng, weng, weng. Tiba-tiba, dengungan pedang yang keras muncul dari kesunyian. Suaranya berlarut-larut dan terus-menerus, memberikan suasana yang sangat bermartabat. Keduanya bergerak pada saat bersamaan. Pedang yang dingin dan sepi berputar cepat di udara, menyebabkan salju turun. Niat pedang yang besar memancarkan cahaya putih keperakan, membuat tempat itu menjadi lebih dingin. Dingin, sangat dingin, dingin tanpa emosi. Ini adalah keadaan Liu Xiaoyun. Niat pedangnya juga memiliki fungsi yang sama. Di sisi lain, pedang Sima Lingxuan berkilauan dengan cahaya kemasan. Angin kencang bertiup kemana-mana dan awan bergolak. Keadaan kerajaan yang luar biasa dapat ditemukan dalam angin dan awan, ini adalah pedang raja. Dengan dukungan niat pedang yang dipahami 60%, keadaan kerajaan tampak sangat tirani dan perkasa. Itu memiliki atmosfer beberapa ribu pedang yang tunduk padanya sebagai raja pedang. Sial, kedua pedang itu dengan cepat berbenturan. Pedang Liu Xiaoyun terlempar sebelum terbelah menjadi dua.
Pedang Sima Lingxuan bergerak dengan suara, siu. Ia membawa kekuatan pedang yang besar dan dengan mudah menembus Wind Cloud Platform, menyebabkan helaian Dragon Ki bangkit. Naga Ki yang kabur mengirimkan aura pedang yang angkuh dan arogan melonjak. Kecemerlangan pedang raja membubung ke awan. Sepertinya itu akan menembus Wind Cloud Barrier di langit. Di hadapan pedang raja, Liu Xiaoyun tidak bisa menahan diri. Perbedaan niat pedang terlalu besar. Pedang adalah tubuh kedua seorang pendekar pedang. Pedang berharga ini sudah lama menemani Liu Xiaoyun. Itu membunuh banyak musuhnya. Esensi, ki, darah, roh, dan jiwanya telah dicurahkan ke dalamnya. Begitu pedangnya patah, darah menetes dari mulut Liu Xiaoyun. Wajahnya pucat, sangat pucat hingga dia tampak kehabisan darah, menjadi putus asa dan lelah. Dikalahkan dalam satu gerakan. Naga emas Sima Lingxuan melahap sebagian besar naga Liu Xiaoyun yang panjangnya 20 meter. Naga emas Liu Xiaoyun menjadi lebih redup. Adapun naga emas Sima Lingxuan, sepertinya tidak banyak perubahan. Panjangnya masih 29 meter. Mengingat keberuntungannya saat ini, kecuali dia mengalahkan salah satu raksasa lainnya, akan sangat sulit bagi naga emasnya untuk tumbuh lebih lama. Liu Xiaoyun menyeka darah di bibirnya. Dia tidak terburu-buru untuk keluar dari Wind Cloud Platform. Sebaliknya, dia menutup matanya dan dengan hati-hati meninjau kembali maksud pedang Sima Lingxuan sejak kedua pedang itu bertabrakan. Setelah sekian lama, Liu Xiaoyun membuka matanya. Mengungkapkan ekspresi puas di wajahnya yang pucat, dia mengambil bagian pedangnya yang patah dari Wind Cloud Platform. Saat berkompetisi dengan pendekar pedang, saya selalu menggunakan kekuatan penuh saya, tidak menahan apapun. Sima Lingxuan mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipahami orang lain sebelum meninggalkan Wind Cloud Platform dengan sikap sombong dan angkuh. Namun, Liu Xiaoyun sedikit terkejut. Dia mengerti maksud Sima Lingxuan. Sima Lingxuan menasihatinya untuk tidak putus asa. Namun, karena Sima Lingxuan terlalu angkuh dan menyendiri, dia tidak bisa menghibur seseorang secara langsung. Itu sebabnya dia melakukannya secara tidak langsung. Putaran pertama hari itu telah berakhir. Di tengah kegembiraan penonton, hal itu segera berakhir. Dari 8 raksasa, Wang Quan dan Li Tianhua sama-sama mengalami kekalahan, keduanya kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan peringkat pertama. Dua pertarungan para raksasa tidak mengecewakan siapapun. Xiao Chen berperang melawan Wang Quan dan Xuan Yuan Zantian melawan Li Tianhua. Kedua orang ini adalah pendatang baru dalam kompetisi pemuda 5 negara dan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Mereka telah maju dengan cepat dan mengumpulkan hasil mereka langkah demi langkah. Naga emas di atas kepala mereka tumbuh merajalela tanpa jeda. Hal ini terutama terjadi pada Xiao Chen, semua orang menganggapnya tak terduga. Sejak babak penyisihan dimulai, dia belum pernah dikalahkan. Terlepas dari banyaknya kultivator yang meremehkannya, Xiao Chen terus menang, mengalahkan semua lawan di hadapannya. Setiap kali semua orang berpikir bahwa kemenangan beruntun Xiao Chen akan berakhir, dia akan mengungkapkan kartu truf baru dan mengalahkan lawannya. Tidak ada yang tahu berapa banyak kartu truf yang dimiliki Xiao Chen. Pemuda berjubah putih yang berasal dari negara Qin besar ini menantang semua jenis orang dengan pedangnya, murid klan bangsawan, murid sekte besar, dan veteran ahli. Tidak sombong dan tidak mudah marah, tidak pernah mengumpat atau mengeluh. Selalu ada ekspresi tenang dan tenteram di wajahnya. Pertandingan pertama, Bai Qi versus Yue Chenxi. Putaran ke-94 kompetisi dimulai. Wasit mengumumkan pertandingan berikutnya dengan tidak tergesa-gesa. Ini adalah pertarungan para raksasa lainnya. Saya bertanya-tanya, siapa yang akan menang kali ini? Seseorang harus meraih kemenangan penuh sebelum mereka dapat mendaki jalan menuju puncak. Kegagalan tidak ditoleransi. Sekarang setelah mereka sampai sejauh ini, mereka akan sangat waspada dan gelisah. Bai Qi memiliki teknik pedang 4 musim. Saya ingin tahu apakah Yue Chenxi memiliki kartu truf lainnya. Penonton yang berada di tribun penonton sangat heboh saat berdiskusi. Dari segi kekuatan yang terungkap, Yue Chenxi tidak lebih lemah dari Xiao Chen. Bai Qi, yang berada di Wind Cloud Platform, tidak berniat meremehkannya. Kompetisi ini seperti mendaki gunung. Tebing terjal dipenuhi rumput duri dan duri. Mereka sudah menyebabkan banyak pendaki terjatuh. Beberapa dari mereka yang sekarang dapat melihat puncaknya tidak memiliki jalan untuk mundur. Saat mereka tersandung, mereka akan terlempar jauh ke belakang. Setelah bekerja keras begitu lama, berkultivasi siang dan malam, mencapai semua yang mereka miliki, impian mereka berdiri tepat di hadapan mereka.
Mereka sudah terlalu lama menunggu momen ini. Bai Qi punya terlalu banyak hal untuk dibuktikan. Dia tidak mampu untuk kalah. Dia tidak boleh kalah, sama sekali tidak. Bertarung. 18 serangan pedang pemecah surga. Setelah wasit mengumumkan permulaannya, kekuatan yang disimpan Bai Qi langsung meledak tanpa dia mengatakan apapun. Semangat juang yang luar biasa melonjak bersamaan dengan serangan pertama 18 serangan pedang penghancur surga, berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan dan terbang ke arah Yue Chenxi. Ekspresi Yue Chenxi berubah serius. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kewaspadaan. Dia tidak berniat mengakui kekalahan pada Bai Qi. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menutupi tangan kanannya dengan esens. Cahaya keemasan meledak dan menghancurkan cahaya pedang yang masuk menjadi hujan bunga api. Serangan pedang pemecah surga kedua. Saat cahaya pedang itu pecah, serangan kedua yang lebih kuat turun. Serangan ketiga, serangan keempat, serangan kelima. Bai Qi tetap terpaku di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Hanya tangan kanan yang memegang pedang yang bergerak terus-menerus. 18 serangan pedang pemecah surga menghujani seperti badai besar. Niat pedang yang kuat tertanam dalam setiap serangan pedang, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Awalnya, Yue Chenxi agak santai. Namun, tekanan pada dirinya perlahan meningkat. Segera, dia mulai bergerak mundur perlahan. Tanpa mengambil satu langkah pun, Bai Qi mengubah perputaran esensi di tubuhnya menjadi 18 serangan pedang pemecah surga, memaksa Yue Chenxi mundur lebih dari 10 langkah. Serangan pedang ke-18. Bai Qi meraung dengan ganas. Bai Qi yang tidak bergerak sejak awal pertandingan, akhirnya pindah. Saat dia tidak bergerak, dia mengirimkan serangan pedang tanpa jeda, seperti angin kencang, memaksa lawannya mundur. Namun, saat Bai Qi bergerak, dia setenang pegunungan. Jiwa kuat yang tersembunyi di bilah pedang berubah menjadi gunung dewa kuno, menjaga sungai setiap hari, memecah monoton langit berbintang. Saat Bai Qi bergerak, dia bergerak secara tidak terduga. Ekspresi muram muncul di mata Yue Chenxi. Saat dia menghadapi serangan pedang terakhir dari 18 serangan pedang penghancur surga, dia melepaskan kekuatan lapisan ke-13 mantra matahari pagi. Matahari pagi perlahan terbit di belakangnya, membangkitkan suasana matahari terbit yang menembus kegelapan. Sinar cahaya menerangi langit. Yue Chenxi meraung dengan ganas. Dia melompat bersama dengan matahari pagi. Bermandikan sinar keemasan matahari yang membanggakan, dia tampak seperti peri. Semua orang menahan nafas, tidak berani menghembuskan nafas, takut merusak pemandangan indah ini. Saat ini, semua orang sepertinya sudah lupa bahwa gerakan membunuh Yue Chenxi yang kuat tersembunyi di balik pemandangan indah ini. Bang! Ledakan yang mengejutkan bergema, mematahkan daya tarik semua orang dalam pemandangan yang indah. Gelombang kejut menyebar ke seluruh Wind Cloud Platform. Segala jenis warna ungu yang indah dan merah cemerlang melonjak ke depan dengan momentum yang luar biasa. Retakan kecil muncul di Wind Cloud Barrier, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Kekuatan yang sangat kuat. Sepertinya Yue Chenxi memang hanya menggunakan 70% kekuatannya saat bertarung dengan Nangong Ziyue. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Apakah pemenangnya sudah diputuskan? Siapa yang lebih kuat? Jika Bai Qi kalah di sini, sayang sekali. Dia masih belum menggunakan teknik pedang 4 musim. Seharusnya tidak demikian. Bai Qi tidak akan kalah begitu saja. Siapa tahu, apapun mungkin. Sebelum mereka tiba di Wind Cloud Platform, apakah ada yang mengira Yue Chenxi bisa meledak dengan hembusan angin yang begitu kencang? Semua orang di tribun penonton berdiri dan mengedarkan esens ke mata mereka. Mereka mencoba menemukan sosok keduanya di gelombang kejut warna-warni. Namun, gelombang kejutnya sangat kental dan padat, jauh melebihi ekspektasi penonton. Mereka tidak dapat melihat apapun, jadi mereka merasa cemas. Mata air tahan lama, menjadi hangat lalu dingin. Di tengah gelombang kejut yang padat, kerumunan mendengar suara yang familiar. Itu adalah Bai Qi yang mengeksekusi teknik pedang 4 musim. Sepertinya serangan pedang terakhir dari 18 serangan pedang penghancur surga lebih lemah daripada sinar cahaya menerangi langit milik Yue Chenxi. Jika tidak, Bai Qi tidak akan mengeksekusi teknik pedang 4 musim. Tinju matahari pagi, pukulan yang menghancurkan langit. Teriakan serupa datang dari dalam gelombang kejut. Yue Chenxi tidak merasakan rasa takut apapun saat menghadapi semburan panas dan dingin yang mengandung kekuatan siklus musim. Cahaya yang kuat meledak dan pukulan yang lebih kuat dari sinar cahaya yang menerangi langit muncul. Karena Yue Chenxi tidak punya cara untuk mengetahui apakah keadaannya panas atau dingin,
dia hanya akan menerobos dengan paksa. Dia, Yue Chenxi, akan mencapai apa yang tidak bisa dilakukan oleh Namong Ziyue. Ledakan, 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 rangkaian ledakan yang tak berkesudahan seperti gunung yang runtuh bergema di tengah gelombang kejut. Angin kencang datang dari tempat keduanya bentrok. Dalam sekejap, angin kencang meniup gelombang kejut yang menyebar melalui Wind Cloud Platform. Adegan di Wind Cloud Platform muncul lagi di hadapan semua orang. Kerumunan melihat Yue Chenxi berdiri di jembatan pelangi. Matahari pagi berkelap-kelip di belakangnya, memancarkan cahaya redup yang membuat Wind Cloud Platform tampak damai. Namun, cahayanya juga membuat wajah Yue Chenxi menjadi kemerahan, membuat wajah cantiknya terlihat agak sakit. Semua orang tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Di depan Yue Chenxi ada Bai Qi. Pakaiannya berkibar tertiup angin saat dia dengan cepat mundur. Dia perlahan-lahan melayang ke tanah seperti daun willow. Bai Qi terlihat jauh lebih baik daripada Yue Chenxi. Namun, dia memasang ekspresi cemberut di wajahnya. Dia telah mundur. Semua orang langsung menjadi bersemangat. Bai Qi, yang telah melakukan gerakan pertama teknik pedang 4 musim, telah didorong mundur oleh Yue Chenxi. Teknik menghancurkan dengan kekerasan. Ini adalah teknik mematahkan dengan kekerasan. Meskipun kami menyebutnya teknik, serangan Bai Qi mengandung kekuatan siklus musim. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diblokir oleh siapapun. Namun, Yue Chenxi tidak hanya menekan kembali kekuatan siklus musim ini, dia juga menghancurkan mata air lawannya. Kuat, teknik terkuat di bawah peringkat surga bisa dipatahkan. Gadis ini sekuat laki-laki. Hanya dengan gerakan ini, Yue Chenxi sudah membuatku merasa sangat malu. Semua penggarap di tribun penonton sangat bersemangat. Tanpa diduga, langkah pertama teknik pedang 4 musim telah diundur. Semua orang terkejut, ekspresi mereka naluri tak percaya. Musim semi telah berlalu, digantikan musim panas. Api yang ganas tanpa ampun bersinar di mana-mana saat terik matahari membubung tinggi di langit. Meski baru saja mendarat, Bai Qi tidak ragu-ragu. Dia meneriakkan seruan perang dan mengeksekusi gerakan kedua teknik pedang 4 musim. Musim semi berakhir dan musim panas tiba. Teriknya matahari bulan Juli membakar tanpa ampun, menyebarkan panasnya ke seluruh lautan dan daratan. Namun, semangat juang yang tak terbatas di hati Bai Qi lebih kuat dari terik matahari di bulan Juli. Hatinya melonjak lebih tinggi dari matahari. Ini adalah keadaan yang dipahami oleh Kaisar Sabre Bai Suihe sejak musim panas. Keadaan ini diproduksi dengan sempurna oleh Bai Qi. Mengubah kondisi mental tanpa batas menjadi teknik sabre. Betapapun terangnya matahari bersinar, membakar gunung dan sungai, hanya pedangku yang ada. Teriakan perang Bai Qi tidak terlalu keras, tapi saat dia mengeksekusi teknik pedangnya, auranya berkobar tanpa batas, menjadi sangat kejam. Penonton yang berada di tribun penonton merasa tidak tenang di hati mereka. Yue Chenxi telah memenangkan hati mereka. Jadi ketika mereka melihat serangan kedua Bai Qi yang mengerikan, mereka tidak bisa tidak mengkhawatirkan Yue Chenxi. Matahari yang terbit dari timur tampak seperti api. Bagaimana terik matahari bisa dikalahkan dengan mudah? Gairah hati tak terpadamkan, berani menggapai terang bulan. Matahari merah membara menyinari dunia, cahayanya tak pernah padam dari sungai. Wajah merah Yue Chenxi berkedip-kedip dengan cahaya bangga. Dia memancarkan gairah yang kuat dari dadanya dan pilar cahaya warna-warni muncul di belakangnya. Merah tua, jingga, merah, hijau, biru, nila, ungu, 7 warna tersebut membentuk sinar matahari berwarna pelangi yang misterius. Yue Chenxi berubah menjadi matahari yang terik, muncul dari sinar matahari yang beraneka warna. Angin tinju yang beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya menyambut serangan tirani Bai Qi. Bang! Setelah bersentuhan, sinar matahari di belakang Yue Chenxi pecah dan berubah menjadi cahaya 5 warna yang menyebar ke seluruh Wind Cloud Platform. Dia memuntahkan banyak darah, membuat kulitnya menjadi lebih merah. Hanya matahari pagi yang redup yang tersisa di belakang Yue Chenxi, terus terbit dengan bangga. Di sisi lain, kondisi Bai Qi bahkan lebih menyedihkan daripada Yue Chenxi. Dia langsung terlempar ke belakang 100 meter. Tanpa melambat, dia terus terbang menuju Wind Cloud Barrier. Yue Chenxi telah menangkis teknik pedang 4 musim. Bagus. Penonton sangat bersemangat, beberapa ratus ribu penggarap di tribun penonton berseru bersama tanpa pengaturan sebelumnya. Raungan mereka menembus awan, bahkan mengguncang seluruh Wind Cloud Arena. Mereka sangat gembira, mereka tidak bisa menahannya. Yue Chenxi dari Sekte Langit Tertinggi menghentikan gerakan lain.
Siapa tahu dia bisa menciptakan keajaiban. Menggunakan teknik brute force untuk mematahkan, mengalahkan teknik pedang 4 musim yang terkenal, dan menjadi kuda hitam terbesar di kompetisi ini. Angin tanpa emosi seiring berlalunya musim panas. Dunia ini sangat emosional, seperti dedaunan. Bahkan sampai akhir, mereka merasa terikat pada dahan tersebut. Angin musim gugur berdesir, menyapu dunia emosi. Saat Baiki hampir menabrak Wind Cloud Barrier, dia dengan paksa berbalik. Dia mendorong Wind Cloud Barrier dengan kakinya dan mengeksekusi gerakan ketiga teknik 4 musim. Langit dan bumi tidak berperasaan, jalan besar tidak memiliki emosi. Pedang ini dingin dan hampa cinta. Dengan momentum angin musim gugur yang melanda dunia, dapatkah Yue Chenxi memblokirnya? Di luar Wind Cloud Platform, mata Xiao Chen berkedip. Pikiran melintas di kepalanya dengan cepat saat dia menyaksikan teknik pedang 4 musim Baiki. Sejak Baiki mengeksekusi mata air tahan lama, Xiao Chen menaruh seluruh fokusnya pada orang ini. Sense spiritual Xiao Chen yang sekarang jauh lebih kuat menembus Wind Cloud Barrier. Itu berubah menjadi bintik kecil yang bersembunyi di udara, memantau setiap gerakan Baiki. Bai Suihe benar-benar memenuhi reputasinya sebagai Kaisar Sabre. Sepertinya ketika aku berada di Menara Desolate kuno, dia menahanku, seorang junior. Kalau tidak, saya pasti tidak akan mampu memblokir satu gerakan pun. Xiao Chen dengan cepat menganalisis kinerja Baiki. Namun, ketika Baiki menggunakannya, itu tidak memiliki spiritualitas tertentu dan tampak agak dibuat-buat. Sangat disayangkan. Xiao Chen bukan satu-satunya orang yang mengamati Baiki. Raksasa lainnya, Xuan Yuan Zantian, Chu Chaoyun, dan bahkan Sima Lingxuan, sangat memperhatikan setiap gerakan Baiki. Teknik pedang 4 musim terlalu terkenal. Yue Chenxi yang memaksa Baiki ke level ini memberikan kesempatan langka. Jika mereka tidak menghargai kesempatan ini untuk memahami misteri teknik ini, itu akan sangat sia-sia. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu sebelum ini. Teknik sabre cukup bagus, tapi bakatmu agak kurang. Kesimpulan Sima Lingxuan mirip dengan kesimpulan Xiao Chen. Saat dia melihat Baiki, ekspresi tenang muncul di matanya. Kepercayaan diri di hatinya menjadi semakin kuat. Wajah cantik Yue Chenxi sama sekali tidak terlihat bagus. Wajahnya yang merah cerah sepertinya akan meneteskan darah kapan saja. Ini adalah kondisi yang sangat tidak wajar. Jelas, dia sudah mencapai batas kemampuannya. Dia mungkin tidak akan bisa memblokir langkah ketiga. Langit tampak seperti wajan besar yang terbalik dan menutupinya. Kegelapan menyelimuti seluruh area, menyebabkan malam tiba. Yue Chenxi belum menyerah, dia ingin bertahan. Jadi, dia menggunakan tinju matahari pagi yang terhebat. Dalam kegelapan, Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia bergumam, gadis ini berusaha terlalu keras. Malam yang gelap gulita tampak tak berbatas, sunyi senyap, dan tanpa cahaya. Ketika seseorang mengulurkan tangannya, jari-jarinya tidak terlihat. Manusia memiliki ketakutan dan perlawanan naluriah terhadap kegelapan. Inilah sebabnya mereka memanggil matahari pagi, berharap cahaya terangnya tidak akan pernah padam. Siu, dalam penantian yang tak terbatas, terik matahari menerobos malam. Cahaya terang menyinari setiap sudut Wind Cloud Arena. Seiring meredupnya malam, mentari pagi ini menjadi luar biasa, pancarannya abadi dan tak terpadamkan. Matahari berwarna merah menyala menyinari dunia, menghilangkan kegelapan. Saat menghadapi jurus ketiga teknik pedang 4 musim, Yue Chenxi tetap memilih menerobos dengan kekerasan. Dia bersiap menggunakan kekuatan matahari terbit yang lebih kuat untuk mematahkan angin musim gugur yang tanpa emosi. Baiki berbalik ke arahnya, ekspresinya dingin. Tidak ada sedikit pun emosi di matanya. Angin musim gugur yang tak berperasaan bertiup di belakangnya. Dia menggunakan serangan luar biasa ini untuk menyambut serangan Yue Chenxi. Ledakan, cahaya pedang yang kuat menyala di atas panggung. Setelah itu, cahaya menyilaukan menyelimuti seluruh Wind Cloud Platform. Kerumunan hanya bisa melihat cahaya dan tidak ada yang lain. Diam dan tidak terlihat. Tidak ada suara dan tidak ada yang terlihat. Hanya cahaya terang yang terlihat. Terdengar suara, kakak, dan raungan naga bergema dalam cahaya terang. Angin musim gugur tanpa emosi bertiup kencang, menyapu semua titik cahaya. Saat angin musim gugur bertiup, Baiki, yang berada di udara, bergerak mengikuti angin, memegang pedangnya dengan satu tangan. Ketika kerumunan itu menoleh, mereka melihat Yue Chenxi terbaring di tanah, tampak sangat pucat dan lemah. Matahari pagi di belakang Yue Chenxi sudah redup, begitu hampa cahaya sehingga hanya tersisa cahaya pucat.
Itu seperti lampu yang telah membakar semua minyaknya dan akan padam oleh angin kapan saja. Retakan panjang di panggung membelah Wind Cloud Platform menjadi dua. Saat kilat menyambar, Wind Cloud Platform perlahan pulih. Baiki menyarungkan pedangnya. Angin musim gugur melayang di atas panggung, berputar-putar saat mengalir ke sarungnya. Saat Baiki turun ke atas panggung, ada bekas darah di sudut bibirnya. Namun, kondisi fisiknya jauh lebih baik daripada Yue Chenxi. Sudah jelas siapa yang lebih kuat dengan sekali pandang. Naga emas Baiki meraung dengan ganas dan menggigit naga emas Yue Chenxi yang panjangnya 23 meter. Setelah itu, panjangnya bertambah menjadi 28 meter, menyusul Sima Lingxuan. Yue Chenxi, yang tergeletak di tanah, mencoba berdiri meskipun dia lemah. Baiki mengetahui kondisinya, jadi dia mengirimkan angin sejuk dengan lambaian tangannya dan membantunya berdiri. Yue Chenxi berkata dengan lembut, "Terima kasih banyak." Baiki menatap Yue Chenxi dengan dalam. Gadis ini telah menahan 3 gerakan darinya. Rasa hormat muncul di matanya saat dia memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. "Saya juga harus berterima kasih. Anda mengizinkan saya menemukan beberapa kekurangan teknik pedang 4 musim saya. Saya berharap kita masih memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertukar gerakan satu sama lain di masa depan." "Saya akan dengan senang hati." Dengan pertukaran kata-kata dari keduanya, suasana tegang dari pertempuran sengit yang menghancurkan bumi dari sebelumnya menghilang seperti angin. Beginilah generasi penggarap ini, menang dengan jujur dan jujur, menerima kehilangan dengan sepenuh hati, menghadapi kemenangan atau kekalahan dengan keseimbangan, melepaskan semua yang ada di hati mereka. Para tetua sekte langit tertinggi yang menonton pertandingan juga tersenyum dan menganggukkan kepala. Yue Chenxi hanya kalah 1 pertandingan. Mengingat kekuatannya, dia pasti bisa masuk 5 besar. Ini dianggap sebagai hasil terbaik sekte langit tertinggi dalam sejarah. Keduanya berjalan keluar dari Wind Cloud Platform. Berbagai ahli dari pendukungnya masing-masing dengan cepat menerimanya. Para ahli ini menggunakan budidaya mendalam dan obat-obatan ajaib untuk mengobati luka keduanya. Keduanya segera memulihkan kekuatan tempur mereka. Di babak ini, lawan Xiao Chen adalah Dongfang Yubai, murid dari salah satu dari 10 sekte besar bangsa jin besar. Keduanya belum pernah berinteraksi satu sama lain sebelumnya. Menghadapi Xiao Chen yang sangat populer dan tak terduga, Dongfang Yubai tetap memiliki hati yang penuh harapan. Dia masih memiliki beberapa kartu truf tersembunyi, jadi dia tidak memilih untuk mengakui kekalahan. Xiao Chen juga tidak terburu-buru. Oleh karena itu, dia tidak keberatan bertukar beberapa gerakan dengan orang ini. Hanya ketika lawan ini kehabisan semua kartu trufnya dan tidak memiliki teknik bela diri lain yang membangkitkan minat Xiao Chen barulah Xiao Chen kehilangan kesabaran. Kemudian, dia menggunakan niat pedang yang dipahami 60% dan menyerang dengan teknik pedang kesengsaraan petir. Dia mengalahkan Dongfang Yubai dalam 3 gerakan, menggunakan kekuatan absolut untuk membuatnya putus asa. Setelah mengalahkan Dongfang Yubai, naga emas Xiao Chen bertambah besar, panjangnya menjadi 26 meter. Dia sekarang hanya berjarak 1 meter untuk mencapai 27 meter. Namun, masih ada jarak untuk mencapai panjang naga emas Baiki. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya. Lagi pula, Xiao Chen belum pernah berpartisipasi dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, dan tidak pernah mendapat kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak keberuntungan. Namun, Xiao Chen tidak terlalu memikirkan hal ini. Selama dia mencapai puncak, keberuntungannya secara alami akan lebih dari orang lain. Pertandingan selanjutnya, Sima Lingxuan versus Wang Quan. Setelah 20 gerakan, Wang Quan, yang menggunakan teknik cloning untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sima Lingxuan bahkan tidak perlu menggunakan intisari miliknya. Sima Lingxuan hanya menggunakan status raja dan permainan pedang kaisar yang dipadukan dengan 60% pemahaman pedangnya. Wang Quan tidak dapat membalas. Setelah kalah dari Xiao Chen, lalu Sima Lingxuan, Wang Quan tak mampu lagi bersaing memperebutkan peringkat 3 besar. Saat ronde ke-94 berakhir, pertarungan raksasa lainnya muncul. Itu adalah Xuan Yuan Zantian versus Chu Chaoyun. Di babak penyisihan, mereka memilih untuk secara diam-diam menyatakan hasil imbang untuk mempertahankan kekuatan mereka. Pertandingan itu berakhir seri setelah 1 gerakan. Hasil imbang tidak diizinkan dalam pertandingan pemeringkatan, pasti ada pemenang. Terlebih lagi, keduanya belum mengalami kerugian. Sekarang, pada saat yang genting ini, mereka tidak boleh kalah. Jika tersesat di sini, mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendaki ke puncak.
Mereka harus mengerahkan upaya penuh. Xuanyuan Zantian telah memahami status raja yang lebih tinggi. Chu Chaoyun mungkin masih memiliki kartu truf yang belum dia ungkapkan. Keduanya sama kuatnya satu sama lain. Pertandingan mereka pasti akan lebih intens daripada pertandingan Sima Lingxuan dan Wang Quan. Mereka memiliki peluang kemenangan yang hampir sama, tapi saya lebih menyukai Xuanyuan Zantian. Bagaimanapun, dia sebelumnya adalah satu-satunya peserta yang berani menentang Sima Lingxuan sejauh ini. Jumlah perhatian yang diterima pertandingan ini jelas lebih banyak daripada yang diterima pertandingan Sima Lingxuan dan Wang Quan. Xiao Chen dapat dengan jelas memahami hal ini dari diskusi. Xiao Chen juga sangat tertarik dengan pertandingan ini. Dia selalu memiliki rasa takut terhadap Chu Chaoyun, merasa bahwa dia tidak terduga. Sejak awal, Chu Chaoyun belum mengungkapkan banyak kartu truf. Sekarang dia menghadapi Xuanyuan Zantian, Xiao Chen dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat seberapa kuat kekuatan sebenarnya Chu Chaoyun. Xuanyuan Zantian sangat berhati-hati saat menghadapi Chu Chaoyun. Dia mengacungkan Heavenly War Halberd miliknya dan lautan luas muncul di belakangnya, menyebar ke segala arah. Xuanyuan Zantian segera menaikkan kondisi airnya yang luas ke puncak. Gelombang melonjak, naik dan turun. Dia berdiri di lautan luas itu, memegang tombak perang surgawi dan memandang ke segala arah dengan bangga. Bangkit! Teriak Xuanyuan Zantian dan gelombang besar melonjak keluar dari laut. Gelombang membawanya lebih tinggi saat dia memegang tombak dengan dua tangan dan menebasnya. Ledakan! Pilar cahaya turun dari langit, menyelimuti Chu Chaoyun. Di dalam cahaya keemasan, dia memancarkan aura suci. Pakaian dan rambutnya memancarkan cahaya keemasan samar. Siu, senandung merdu terdengar. Chu Chaoyun menghunus pedangnya dan niat pedang muncul. Saat dia mengayunkan pedangnya, pedang itu memancarkan cahaya terang. Ketika tombak itu mendekat, pedang emas itu dengan mudah memblokir serangan perkasa Xuanyuan Zantian. Ledakan naga mengamuk. Karena langkah ini gagal, Xuanyuan Zantian dengan cepat mengubah gerakannya. Air di bawah kakinya mulai bergejolak, membentuk pusaran air besar. Kemudian berubah menjadi naga banjir berbentuk puting beliung. Ombak melonjak dan angin kencang bertiup. Kondisi air yang kuat menyebar ke seluruh Wind Cloud Platform, membuat seseorang merasa seolah-olah ditelan oleh lautan luas, sangat kecil dan tidak berarti. Chu Chaoyun tersenyum lembut saat dia melihat Berserk Dragon Burst yang masuk. Dia tidak maju lebih jauh, malah memilih mundur. Matanya yang dalam berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang. Saat dia melihat puting beliung, sepertinya semuanya hanyalah ilusi baginya. Pedang penghancur surga. Cahaya pedang Chu Chaoyun berkumpul dan mengembun menjadi seutas benang, berubah menjadi cahaya pedang yang pekat saat ditembakkan. Dengan dukungan niat pedang, cahaya keemasan merobek retakan halus di angkasa. Mengaum. Raungan teredam datang dari puting beliung. Xuanyuan Zantian, yang bersembunyi di dalam, mengayunkan tombaknya. Dia dengan cepat mundur ketika puting beliung yang mengamuk hanya beberapa sentimeter dari Chu Chaoyun. Puting beliung pecah, berubah menjadi tetesan air yang jatuh dari langit. Ketika tetesan air mendarat di Wind Cloud Platform, mereka meledak. Energi yang terkandung dalam tetesan air menciptakan gelombang kejut yang mengerikan dan angin kencang yang tak terbatas. Hanya satu tetesan air yang mengandung begitu banyak kekuatan, mengejutkan semua orang. Saat cahaya keemasan bergerak, tetesan air yang lebih kuat berubah menjadi uap kabur sebelum mencapai Chu Chaoyun. Memfokuskan pandangannya, Chu Chaoyun memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil inisiatif melakukan serangan balik yang tajam. Sial, 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 laut melonjak, ombak menderu, dan cahaya memenuhi daratan. Di tengah ombak yang mengerikan, keduanya saling bertukar gerakan. Dalam sekejap, mereka masing-masing melakukan setidaknya 100 gerakan. Chu Chaoyun adalah tipe orang yang begitu dia meraih peluang, dia akan sangat sulit untuk dihadapi. Semakin lama segala sesuatunya berlarut-larut, semakin besar peluangnya yang awalnya kecil. Dalam kompetisi ini, banyak lawannya yang terpaksa menemui jalan buntu dengan cara ini. Bahkan sebelum mereka bisa menggunakan gerakan terbaiknya, mereka telah dikalahkan. Menggunakan pembukaan dari eksekusi Berserk Dragon Burst yang dilakukan oleh Xuanyuan Zantian, Chu Chaoyun melakukan serangan balik dan tetap unggul sejak saat itu. Rantai serangan tanpa akhir disertai kelap-kelip cahaya keemasan tidak pernah berhenti. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kesadaran akan situasi muncul di hati Xuanyuan Zantian. Dia tahu dia harus mengambil tindakan sekarang, selagi situasinya masih bisa diselamatkan. Jika mereka terus seperti ini,
Chu Chaoyun akan sepenuhnya mengontrol ritme pertempuran. Pada saat itu, bahkan jika Xuanyuan Zantian tidak mau, dia tetap akan kalah. Mungkin dia akan berakhir seperti yang lain, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan gerakan terbaiknya. Saya adalah putra surga yang bangga, Raja Empat Lautan. Perkasa Raja, sapu semua yang ada di hadapanku. Xuanyuan Zantian meraung dalam hatinya. Akhirnya, dia melepaskan statusnya sebagai raja. Saat itu juga, 81 pilar air meletus dari lautan luas di belakangnya, membubung ke langit. Seluruh lautan melonjak saat status kerajaan yang luar biasa tercurah. Aura Xuanyuan Zantian tiba-tiba berubah dan Heavenly War Halberd miliknya meraung seperti naga banjir yang ganas saat menyapu. Ekspresi heran muncul di mata Chu Chaoyun. Kemudian, dia langsung mengirimkan layar pedang emas sebelum mundur. Ledakan, 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 kemarahan raja, percikan gunung dan sungai dengan darah. Layar pedang yang dikirimkan Chu Chaoyun pada menit terakhir sia-sia. Tombak perang surgawi merobek penghalang dengan mudah dan menghantam pedang yang dipegang Chu Chaoyun di dadanya. Ki dan darah Chu Chaoyun terguncang saat dia dipukul mundur. Ketika dia mendarat, dia meninggalkan jejak kaki yang dalam di atas panggung. Saya tidak menyangka kedudukannya sebagai raja telah mencapai tingkat seperti itu. Dia tidak memerlukan waktu untuk beralih ke hal itu. Setelah mengedarkan energinya sebentar untuk membantu luka-lukanya, Chu Chaoyun bergumam pada dirinya sendiri, saya salah menilai dia. Oleh karena itu, akhir yang diharapkan telah hilang. Setelah melepaskan status raja, kekuatan Xuanyuan Zantian meningkat pesat. Auranya mencapai tingkat di mana orang lain merasa tertekan. Lalu, dia menatap Chu Chaoyun dengan dingin. Xuanyuan Zantian berteriak dengan ganas, terima seranganku. Tunjuk ke surga, injak bumi. Laut melonjak dan Xuanyuan Zantian mengarahkan tombaknya ke langit. Energi mengamuk melonjak dan gelombang energi tak berbentuk diluncurkan dari ujung tombak. Sebuah lubang kecil muncul di Wind Cloud Barrier. Penghalang awan angin yang tidak bisa dipatahkan oleh Raja Bela Diri kelas rendah telah dipatahkan oleh titik di surga, menginjak bumi dari Xuanyuan Zantian. Beberapa ahli marsial monark dari kediaman Tuan Kota mengubah ekspresi mereka.